balik lagi ya. Jadi kan gini, prinsip dasarnya untuk di koperasi itu secara aturan baku dari koperasinya ya, itu bisa melakukan simpanan sama pinjaman. Nah, simpanan itu dibagi 4 biasanya, atau umumnya sih 3 lah ya. Tapi prinsipnya bisa 4, yaitu simpanan pokok, wajib, sukarela, sama lain-lain. Nah, tadi yang sukarela, yang 2 ini biasanya baku lah di semua koperasi sama istilahnya, simpanan pokok wajib. Nah, di yang ketiga ini simpanan sukarela tuh bisa macam-macam, bisa tergantung selera lah. Kalau dia simpanan misalnya koperasi itu ada di satu lembaga pemerintah atau lembaga di organisasi lah misalnya ya. Nah, itu simpanan karyawan makmur atau simpanan gitu ya. Nah, itu selera masing-masing, tapi pada prinsipnya sebagai simpanan sukarela, persis perlakuannya itu kayak tabungan di bank ya, ada nyimpen, ada ngambil, kemudian biasanya juga beberapa koperasi bisa menerapkan pemberian jasa bunga pinjaman, simpanan, jasa bunga simpanan lah, jasa simpanannya persis kayak bunga hitungannya. Nah, itu bisa mekanisme bunga itu kan ya, ini agak diperluas sedikit ya ke bank. Di bank itu ada mekanisme atau secara umum perhitungan bunga simpanan ada yang bunga harian, bunga rata-rata, sama bunga akumulasi atau istilahnya yang terbesar lah pada saat posisi ini, tapi jarang yang paling sering dipakai bunga harian atau bunga rata-rata biasanya. Nah, kemudian yang keempat tadi bunga simpanan lain-lain. Nah, simpanan lain-lain konsepnya biasanya ngadopsi kayak deposito. Nah, kalau simpanan sukarela tadi kan kayak tabungan, bisa ngambil, bisa ini kapan saja kan. Nah, tapi deposito mah dia nyimpan, cuman ada jangka waktu gitu kan. Nah, soal itu mungkin juga itu kebijakan masing-masing koperasi lah. Cuman yang ini yang keempat ini jarang. Yang umumnya tadi 3, pokok, wajib, sukarela. Oke, itu ya. Nah, pinjamannya itu biasanya juga dibagi. Ada pinjaman uang, pinjaman barang, diversifikasinya itu ya. Pinjaman uang, barang, sama lain-lain. Nah, konsepnya pinjaman uang sama seperti halnya kita kredit ke bank lah. Di situ ada komponen-komponen pokok, kemudian ada jasa pinjamannya gitu kan. Nah, kalau yang tadi yang pertama pinjaman uang itu ya murni itu uang yang dikeluarin kan. Kemudian juga perhitungan jasa pinjamannya macam-macam. Umumnya sih kalau koperasi menyarankan flat. Jadi hitungan bunganya flat atau jasa pinjamannya flat. Ada juga jasa pinjaman yang menurun. Ya, itu umumnya yang dipakai antara 2 itulah. Nanti perhitungannya gimana ya. Kemudian yang kedua pinjaman barang. Nah, pinjaman barang itu dalam prinsipnya atau teorinya ya barang yang dipinjemin gitu ya, walaupun di beberapa ini prakteknya memang uang juga yang dikasihin, cuman terjadi diversifikasi supaya nanti si anggota ini punya pinjaman uang berapa, punya pinjaman barangnya berapa. Karena gini, biasanya di ADART-nya ya, kalau koperasi ada istilah itu ada penentuan besarannya. Jadi itu hubungannya nanti ke aturan di ADART masing-masing koperasi. Ada ya pinjaman uang nih misalnya dibatasin berapa gitu ya, ada limitnya biasanya. Terus pinjaman barang ada limitnya. Nah, untuk handling si anggota yang sudah pinjaman uangnya habis limit,
tapi dia pengen lagi nambahin, nah biasanya dikasih opsi udahlah pinjaman barang aja gitu, walaupun pada prinsipnya mah bunga kan yang uang yang dikasihinnya gitu. Nah bedanya sebetulnya secara prinsip pinjaman uang pinjaman barang itu gini, kalau uangnya tadi kan ada jelas hitungan jasa pinjamannya ya, ada cicilan bulanan tuh pokok bunga gitu kan. Nah kalau barang itu agak beda, kayak kita jualan. Jadi misalnya gini, laptop, si anggota tuh pinjam barang laptop lah misalnya ya. Laptop tuh harganya berapa, 10 juta misalnya. Nah ini mekanisme margin dipakainya, misalnya udahlah sepakat di ada ART-nya misalnya 10% lah untuk barang gitu ya. Nah tadi dari 10 juta berarti dikasih marginnya 10% dengan jangka waktu minimalnya misalnya 1 tahun gitu ya. Nah kalau 1 tahun 10%, kalau 2 tahun berapa persen misalnya gitulah, itu ranknya ada. Nah jadi nanti misalnya sepakatnya udah dicicilnya setahun dengan bunga 10%, berarti harga pokok laptop itu 10 juta ditambah 10%, 11 juta berarti kan. Nah nanti 11 juta itu dibagi 12 langsung, cicilan bulanannya jadi 12 juta. Nah 11 juta dikurangi dibagi 12 berapa tuh ya, segitu. Itu flat terus aja sampai habis gitu. Bedanya itu kalau barang. Tapi kalau pinjaman uang tadi ada 2 konsep, ada yang flat, bunganya flat gitu ya, ada yang bunganya menurun. Nah contoh bunga flatnya gini, kalau misalnya bunga flatnya 2% per bulan, nah itu dari pinjaman pokok berapa, 10 juta lah supaya gampang ya, 10 juta dengan bunga flat 2% per bulan, berarti sebulannya kena berapa tuh, 10 juta dikaliin 2%, 200.000 kan sebulan, berarti 12 bulan 200 kali 12, 2.400.000 ya, benar. Berarti kalau pinjam 10 juta dalam setahun, jangka waktunya setahun tuh jadi total pokok plus bunganya 12.400 ya kan. Nah 12.400 itu kalau bunga flat biasanya nanti setiap bulan si anggota itu bayar pokoknya itu 12.400 dibagi 12 berapa ya, 800-an lah, sekitar segituan ya. Nah itu terus setiap bulan. Nah itu flat sampai habis, pasti bayarnya gitu. Konsepnya sama dengan yang tadi barang, nilainya segitu habis. Ada juga bunga menurun. Bunga menurun itu nanti dari plafonnya, dari misalnya bulan pertama cicilannya normal lah, berapa itu 12.400 dibagi misalnya 2%, 12.400 dibagi 12 ya, nanti saldonya berapa, itu dikaliin tuh jadi jasanya, jadi nggak 2% lagi, turun sampai 0 nanti. Nah itu menurun. Satu lagi yang lupa tadi, walaupun hitungannya flat ya, ada juga koperasi yang menentukan kayak gini, di misalnya 12 bulan tadi ya, kita baru bayar 6 bulan, terus mau dilunasin. Nah itu ada koperasi yang tidak memaksakan. Kalau yang flat murni itu kan 12.400 dibagi 2 berapa, 62 ya, 6.200.000 itu kalau kita bayar 6 bulan kan. Nah misalnya di 6 bulan itu mau dilunasin nih. Nah kalau yang flat murni itu berarti dia harus bayar lagi di bulan ke-7-nya, dia mau ngelunasin harus bayar lagi 6.400.000 kan ya, 6.200.000 sisanya. Itu flat murni. Tapi ada juga beberapa koperasi yang memberikan kebijakan itu walaupun flat hitungannya, tapi dia dihitung pendapatan bunganya bulan per bulan.
Jadi bulan pertama pokok sama bunganya tuh dipecah lah, dibagi dua tuh di awal di setiap bulannya gitu. Nah ada juga koperasi yang flat itu tadi tidak dibagi, jadi dia dihitung. Ini mekanisme ke pencatatan di akuntingnya, ada accrual basis, ada cash basis, yaitu menantilah ya. Cuman intinya kaitan dengan yang barusan flat murni itu yang bayar walaupun dilunasin di tengah itu harus bayar semua. Itu karena koperasi melakukan pencatatannya secara accrual. Jadi pendapatan bunganya tuh diakui di saat pencairan. Tadi dicair 12.400.000 kan 2.400.000 bunganya nih, pendapatan jasanya. Nah itu tadi sudah diakui di awal pendapatan 2.400.000-nya gitu. Jadi sehingga saat di tengah-tengah mau dilunasin mau nggak mau karena hutang existingnya itu sudah 12.400.000 diakuinya dan sudah diakui pendapatan di akuntingnya gitu. Nah, yang kedua tadi kalau di tengah itu bisa dipotong, tidak usah dibayar lunas sama jasanya sampai akhir periode, itu kalau pencatatannya cash basis di akuntingnya. Jadi di akunting itu dicatat cash basis mah pokok sama bunga setiap bulannya itu dipisah. Jadi belum diakui pendapatan saat pencairan. Jadi kalau di bulan pertama pokok plus bunga, di bulan kedua pokok plus bunga gitu ya. Nah itu diakui pendapatan bunganya teh bulan per bulan gitu ya. Sehingga apa di tengah-tengah, kalaupun dibayar di tengah, ya udah yang dibayarnya sampai misalnya ke 6 bulan nih. Di 6 bulan ya bunga yang di bulan ke-6 berapa? 200.000 tadi ya. Bulan-bulanannya kan pokoknya berapa. Nah itu sudah, nanti yang pelunasannya mah tinggal sisa pokoknya aja. Jadi tidak lagi mendapatkan pendapatan tuh si koperasinya. Memang konsep ini tergantung koperasinya gitu. Nah itu variasi-variasinya produk-produk yang ada di koperasi secara umum seperti itu. Nah tadi kita balik ke pertanyaan apa tadi tuh, saat transaksi pencairan. Oke, pinjaman dulu deh ya, atau simpanan dulu biar runut nih. Jadi kalau di koperasi kalau ada anggota baru ya, itu pertama harus menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, sukarelanya mah terserah ya. Yang jelas tuh dua komponen itu diharuskan. Pertama simpanan pokok biasanya ditentukan nilainya berapalah 100.000 flat, dan pokok itu hanya sekali seumur kita jadi anggota. Mau anggota jadi kita 10 tahun berapa tahun, pokoknya nilai itunya sesuai kebijakan di awal saat kita buka 100.000 misalnya. Nah kalau simpanan wajib itu wajib bulanan. Jadi setiap bulan, setiap anggota tuh wajib menyetor simpanan wajibnya. Biasanya ditentuin berapa gitu. Contoh 50.000 lah misalnya. Sehingga pada saat pembukaan rekening istilahnya terhadap jadi anggota, itu si anggota sudah pasti akan mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib di 1 bulan pertama itu. Soal simpanan sukarelanya mah terserah ya, namanya sukarela ya. Tapi ada juga koperasi yang menentukan wajib nyimpen senilai berapa gitu, karena mungkin biasanya kan gini, kalau anggota baru di koperasi itu biasanya pengen dicairin langsung pinjamannya. Kadang nilai pinjaman sama nilai simpanannya dia sebetulnya belum memenuhi gitu kan. Nah, tapi sih koperasi-koperasi yang sifatnya umum itu biasanya memberikan dulu belum bisa mencairkan pinjaman kalau keanggotaannya belum sampai 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi ya itu sebetulnya untuk keamanan si koperasinya sendiri. Jadi pada umumnya koperasi-koperasi apalagi yang sifatnya komunitas internal lah di perusahaan, koperasi apa gitu ya. Nah itu bisa kita hanya menyetor simpanan pokok, simpanan wajib aja, nilainya juga kecil biasanya, tapi sudah bisa mencairkan pinjaman yang besar. Nah itu mah
Karena kan biasanya di lembaga-lembaga gitu kan ada potongan gaji gitu ya, jadi dipastikan lancar lah setiap bulannya. Tapi kalau yang di sifatnya komunitasnya umum itu enggak, jadi ada tadi ya dikasih batasan dulu. Nah itu saat pembukaan anggota ya kan. Terus saat pencairan pinjaman, khusus pinjaman itu ada 2 tahap, ada pencairan, ada pembayaran cicilan pinjamannya kan. Nah yang ditanya soal tadi pencairan pinjaman, umumnya itu pinjaman di koperasi, pinjaman uang khususnya itu ada komponen, biasanya komponen provisi ya, nilai provisi, nilai biaya provisi, biaya administrasi, sama ya kayak materai gitulah. Nah itu terus ada juga yang menerapkan cicilan pertamanya wajib dicicil gitu, ada juga yang tidak. Biasanya sih umumnya ya tadi balik lagi, kalau yang koperasinya umum biasanya di muka tuh bayar dulu 1 angsuran. Jadi 1 angsuran kenanya bisa provisi administrasi sama cicilan pertama ya kan. Itu tapi tidak mestilah yang kalau cicilan pertama ya, tergantung kebijakan juga. Nah yang yang umum tuh pasti akan ada provisi sama sama administrasi. Nah nilainya sendiri itu ditentukan di ADART-nya koperasi masing-masing. Tapi umumnya mah provisi itu 1% lah. Kalau administrasinya juga biasanya sama 1%, atau kadang biasa biaya administrasi mah flat, misalnya 100.000 atau 50.000 gitu. Nah tapi provisinya persentase biasanya 1%. Nah kemudian di saat pencairan juga itu sudah ditentukan tuh jangka waktu ya, kemudian nilai jasa bunganya berapa. Nah ini biasanya koperasi juga tidak flat kayak tadi 2% tuh tidak flat, itu dikasih rank lagi sesuai dengan jangka waktu. Misalnya di bawah yang 1 tahun jangka waktunya itu bunganya 2%, yang 3 tahun, yang 1 tahun, yang di bawah yang 1 tahun misalnya 2%, 0,1 ya, atau 1,1 sampai ke 3 tahun itu turun 1,75 misalnya. Nanti yang di atas itu, di atas 3 tahun sampai 5 tahun berapa lagi gitu. Nah itu mah kebijakan masing-masing. Intinya saat terjadi pencairan itu ada komponen biaya. Pertama provisi yang dibebankan ke anggota ya, provisi provisi administrasi itu yang kena biaya. Terus penentuan jangka waktu sama nilai bunganya, nilai jasa bunga bulanannya, sehingga nanti ketemu tuh plafonnya berapa, 10 juta misalnya kan. Kemudian di berikutnya provisi 1%, berarti 100.000 kan? Administrasi 101% atau flat misalnya 50.000. Nah udah, terus jangka waktunya berapa, nilai bunga bulanannya berapa gitu kan. Nah nanti bisa dipecah tuh dari komponen rumusan itu teh, cicilan pokoknya berapa, cicilan bunganya berapa, itu dalam 1 bulan ya. Nanti setiap bulannya nyicil berapa sih anggota itu, pokok plus bunga nanti ditambahin gitu. Nah dari komponen itu teh nanti kelihatan ya tadi, jadi bulanannya berapa harus bayar si anggota itu atas pinjaman yang itu yang cair. Sehingga nanti satu lagi, jumlah yang diterima pencairan, berarti nilai plafon 10 juta dikurangi provisi berapa, dikurangi biaya ADM berapa. Nah itu yang dicairkan, yang diterima.
Ya DM itu bisa bentuknya langsung nilai uang, bisa juga nanti ditambahin biaya materai atau apa biasanya. Nah itu nanti misalnya kita pinjam 10 juta, cairnya mah nggak akan 10 juta, dikurangi provisi, administrasi, materai misalnya. Udah, itu pencairannya. Dan di situ kan ada biasanya membuat pom pencairannya. Di situ ada akad, intinya menentukan tadi jangka waktu sama nilai bunga, terus cicilan per bulannya berapa. Bila perlu juga biasanya, tapi itu mah di luar ya, ada mekanisme denda, itu ada aturan lagi. Terus ada mekanisme kalau bayar final teh bayar pelunasan sebelum masa waktunya. Kayak tadi contohnya variasi yang pertama tadi ada bunga. Kalau bunga flat yang murni kan ya tergantung itu kebijakannya. Itu kalau pencairan uang. Kalau pencairan barang seperti halnya kita jual beli sama, cuman komponennya sama juga biasanya. Saat pencairan barang juga ada pokok barangnya berapa, ya di uang mah nilai plafon. Pokoknya berapa, nah bedanya jasa bunganya di sini sebagai margin barang itu. Marginnya berapa, jangka waktunya berapa, terus di situ juga ada provisi sama administrasi juga. Jadi nanti kalau yang barang mah ditotalin tuh komponennya kan. Kalau kalau uang mah jumlah uangnya yang dikurangin ya, nilai plafon dikurangin biaya-biaya. Nah kebalikannya kalau barang mah pokok barang 10 juta, margin barangnya berapa, 10% misalnya, dari jangka waktu 12 bulan, 10% berapa, berarti sejuta lah taruhlah, supaya gampang ya. Terus nanti biaya biaya provisinya berapa, 1% 100.000, biaya administrasinya 50.000 misalnya. Nah, bedanya nanti nilai total hutangnya di sini yang ditotalin kalau barang mah, karena kita ngeluarinnya kan barangnya, beli istilahnya barangnya yang dikeluarin. Nah nanti nilai total barang berapa, margin berapa, berarti 10 juta, marginnya 1 juta ya 11 juta. Terus biaya komisinya 100.000 misalnya, terus provisi 100.000, administrasi 150, berarti 11 juta 150. Nah itu teh diakui sebagai nilai total hutang, sehingga nanti pembagian pecahan cicilan per bulannya dari yang 11 juta 150 itu dibagi jangka waktu. Itu mah flat biasanya udah langsung, karena kan ngambil marginnya juga kecil kalau barang enggak, beda dengan pinjaman uang. Itu mungkin yang kaitannya dengan pencairan ya. Nah, terus berikutnya soal angsuran, atau rutinitas bulanan lah. Si anggota tes setiap bulannya gimana sih gitu ya. Nah, kita asumsikan aja anggota itu punya kewajiban yang jelas, maka harus nyimpen simpanan wajib setiap bulan. Kalau dia mau SS, nabung ya ada SS-nya. Ada lain-lain produknya, boleh ada lain-lain. Nah, kemudian kalau dia punya pinjaman uang, berarti kan tadi nilai setoran cicilan pinjaman uangnya berapa, itu dipecah pokok plus bunga. Pinjaman barang berapa, biasanya barangnya tidak dipecah, langsung aja cicilan bulanannya berapa sih, karena beda saat pencairannya tadi kan. Itu. Jadi pada prinsipnya setiap bulan itu si anggota tuh punya kewajiban pembayaran simpanan wajib ya. Kemudian kalau dia punya pinjaman uang berarti dia bayar pokok pinjaman uang dan bunga pinjaman uangnya. Kalau punya pinjaman barang berarti cicilan pinjaman barang. Itu udah include pokok plus bunga kalau barang gitu. Rutinitasnya seperti itu udah. Nah, satu hal lagi tadi kalau mau ditambahkan,
di secara manual biasanya kan koperasi yang masih melakukan manual punya kartu ya, kartu pinjaman uang, kartu pinjaman barang itu kartunya dipelihara. Nah, kalau di dalam sistemnya itu nanti jadi kartu historis tuh. Jadi laporan historisnya itu harus ada laporan historis simpanan pokok, simpanan wajib sesuai produk tadi. Wajib, sukarela, lain-lain simpanannya ya. Terus kartu pinjaman itu ada pinjaman uang, pinjaman barang. Kalau ada produk lain-lain lagi di pinjaman ya lain pinjaman. Biasanya pinjaman itu ada pinjaman sementara. Nah itu pinjaman sementara sebagai gambaran di luar itu biasanya itu mah kebijakan ya. Misalnya gini, ada orang mau hajatan nih anggota, kan itu short time ya pinjamannya, kadang mungkin di bawah 1 bulan, pinjam hanya 2 minggu. Itu ada kesepakatan tertentu, ya udah bayarnya. Nah itu disebut pinjaman sementara. Mekanismenya sama sih pencatatan. Jadi mungkin itu sih gambaran rutinitas transaksi yang akan terjadi di koperasi kaitannya dengan anggota ya, di luar biaya operasional apa. Ada lagi yang ini kebayang nggak itu? Kebayang sih, kemarin itu sempat bingung itu kan si ya temannya itu matoknya tuh dia cuma pinjam tuh cuma ancuran aja, sedangkan kita kan pasti harus mikir kan gimana cara ngecairinnya juga gitu kan. Nggak mungkin ada data itu nggak mungkin sebelum kita bisa, ada pencairan. nah iya sebelum ada pencairan dia baru kepikiran hari ini lah iya gitu. Makanya ya mungkin dia mungkin kasihnya secara garis besar, mau nggak mau kan kita yang bedah lagi mau gimana ya. Jadi pembagian transaksinya, menu transaksinya lah ya, kalau bilang menu itu kan gini koperasi. Kalau mau lebih kompleks, tapi kalau mau yang simple sih dibuat simple aja. Tapi prinsipnya gini, ada menu nih, menu setoran simpanan atau menu setoran aja. Nah di dalamnya tuh ada setoran pinjaman pokok, setoran simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ya, simpanan lain-lain, terus setoran cicilan pinjaman uang, setoran cicilan pinjaman barang. Nah nanti masing-masing modul, masing-masing sebenarnya setoran itu bisa dijadiin satu menu aja gitu. Jadi sekali datang istilahnya, walaupun dia punya 5 variasinya itu semua sudah, nanti di slip setorannya tinggal dibagiin tuh komponen-komponennya gitu. Jadi cukup satu kalau setoran ya. Nah terus ada lagi nanti menu tarikan atau penarikan simpanan. Nah, itu simpanan tuh bisa ditarik, simpanan pokok, wajib, sukarela. Nah itu bisa ditarik, diambil lah ya. Nah cuman ada catatan, kalau di koperasi itu yang bisa lancar ditarik itu simpanan sukarela. Persis itu konsepnya seperti tabungan ya. Nah kalau pokok dan wajib itu hanya boleh diambil saat si anggota itu keluar. Tapi secara menu mah tetap harus ada, karena harus nanti sebagai pembalik si simpanannya kan. Jadi kalau ada setoran pokok, berarti nanti harus ada penarikan simpanan pokok. Ada simpanan wajib, harus ada menu penarikan simpanan wajib. Simpanan sukarela juga sama. Ada in outnya ya, debit kreditnya kan. Nah tadi setoran, penarikan simpanan gitu ya, sama pencairan pinjaman menunya. Nah di pencairan pinjaman itu bisa pencairan pinjaman uang tergantung produknya, pinjaman uang dan pinjaman barang. Kalau hanya uang aja ya udah aja pencairan pinjaman uang gitu, atau pencairan pinjaman lah, sebenarnya hanya uang aja kan. Nah di dalamnya itu ada komponen tadi filterednya yang belum kebayang, mungkin tadilah ada biaya provisi sama biaya ADM. Nah di situ ada plafon, jangka waktu, provisi, administrasi, biaya lain-lain lah, apa misalnya materai apa biasanya diinkludkan.
Terus nanti lihat garis di situ langsung digambarkan tuh dengan komposisi plafon segitu, jangka waktu segitu, biaya-biayanya segitu tadi ya. Itu dibuat resume total plafon berapa, terus total jasa simpanannya berapa. Itu sudah dikalikan dengan jangka waktu kan. Sehingga nanti bisa dipecah tuh dari totalnya, dari total simpanan dan biaya bunganya, dari sesuai jangka waktu itu berapa di total, dibagi per bulan, sehingga nanti didapat setoran bulanannya berapa. Gitu. Udah gitu aja, nanti terima, masukin kartu. Secara database ya tadi kartu-kartu itu harus diakomodir. Iya. Kalau saya mikir mah dari sisi program bikin ada satu table buat nampung transaksi lah ya, mutasi. Nah nanti pas kalau di program tuh kayak dia detail si anggota ini ada tabel-tabel kelihatan dia udah untuk bulan segini, untuk bulan ini dia bayar segini untuk apa komponennya ABC, terus bulan ini nanti di bawahnya baru total dari atasnya gitu. Pokoknya dari data yang ada di totalin gitu di bawah, gitu aja sih. Ya takutnya kita bikin ribet juga si ini ya. Dia ngasih proses bisnis aja kan gini, kita juga bingung gitu buat bedah laginya, takutnya kita juga nggak paham ya percuma juga gitu. Gitu sih. Tapi secara garis besar kita sekarang udah ya nggak paham, cuman sekarang kan tinggal didiskusikan lagi. Nah ini nih kalau konsep besarnya koperasi itu seperti ini yang tadi ini. Nah di yang ada itu yang mau diimplementasikan yang mana nih, tinggal gitu aja kan. Kita juga tidak usah sekumplit yang tadi diceritakan, sesuai aja yang diminta gitu. Cuman prinsip-prinsipnya tadi harus ada ya tadilah kalau saat pembukaan atau berarti kan harus ada menu setoran. Ada menu setoran tuh bisa setoran simpanan sama setoran cicilan pinjaman. Kemudian ada penarikan simpanan ya, kalau orang narik simpanan sukarela atau pokok atau wajibnya kan. Sama ada cicilan, menu menu pencairan pinjaman. Udah komponen transaksinya itu. Komponen reportnya yang paling penting itu adalah resume per anggota. Jadi resume per anggota itu gini, kita panggil nih anggota A gitu kan. Nah data-data anggotanya lah, master anggota apa aja sesuai kebutuhan. Nah yang prinsip lagi itu komponennya, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa, simpanan sukarela misalnya berapa, nanti pinjaman uangnya berapa, pinjaman barangnya berapa. Itu semacam resume dashboard lah kalau di ini. Jadi kalau kita buka ini anggota A kelihatan gitu. Nah ini nih kayak contohnya ya. Ini koperasi juga nih. Nah jadi nanti di dashboardnya ada kayak gini. Simpanan pokok berapa, wajib berapa, sukarela ya, lain-lain. Nah ini kebenaran saya nol. Nah di sini ada semua. Nah terus kalau kita ini yang sisi reportnya ya, resume per anggota. Nah nanti kartunya kayak gini. Misalnya kalau ini tahun berapa ya, tahun 2022. Nah itu langsung keluar tuh resume transaksi kartunya. Nah, ini kita pilih per bulan, per tahun kan, kayak gini. Awal debit kreditnya. Begitu juga simpanan. Kalau simpanan sama, cuman ini nggak ada sih data simpanan. Ya, tapi prinsipnya sama lah. Simpanan. Ini real time nih, udah dipakai. Makanya bisa cerita soal soal ini gitu.
konsep yang totaling itu udah nggak masalah dengan kaitannya dengan mutasi di rancangan database. Iya paling. Jadi gini, tadi si anggota A nih yang paling rutin pasti simpanan lain-lain atau pinjaman uang deh. Nilai total di resume tadi tuh yang di dashboard, kita cari anggota A misalnya. Nah, pinjamannya berapa sih saat ini? Nah, itu kan harus menghitung dari nol. Mulai dibukanya pinjaman pertama, ada mekanisme cicilan gitu, saldo akhirnya berapa kan gitu. Itu yang ditampilkan di dashboard hanya nilai akhirnya aja. Nah, itu mekanisme hitungannya sudah ketemu belum? Secara logika di sistem. Hitung-hitung sih kayak kan resume per anggota itu nilai-nilainya harus ada. iya. Nah, hitungannya gimana? Karena kan itu kaitannya dengan data master, ada data mutasi kan. Nah, itu harus dan pasti dinamis nilainya. Nah, sekarang di rancangan database gimana konsepnya? Langsung ini kalau saya sih punya konsep ya. Itu tuh kalau misalnya mutasinya ditambah atau berkurang, itu si nilai X tadi, nilai X resumenya tuh langsung berubah gitu. Nah, itu dengan menggunakan mekanisme view. Nah, kalau pakai mekanisme coding, itu pasti makan waktu, apalagi datanya nanti udah banyak pisan. Nah, dipakai itu konsepnya harus dipakai view. Ya. Di mana di database-nya. Dicoba gitu. Jadi kita nggak usah lagi proses hitungan, sehingga pada saat ngambil tuh dipanggil si A, udah tinggal ngambil dari view-nya aja, dan sudah bisa dipastikan si view itu dinamis. Nggak tahu tadi konsep yang web gitu gimana? Masih mikir kasih di coding. Kata iya pasti lama. Nggak tahu. Itu ya pengalaman mah ya yang sudah dipakai itu datanya misalnya udah 2 tahun, setahun itu begini lama. Ya dulu juga sama lah konsep awalnya kita pakai itu. Cuman konsep advance-nya di situ. Jadi ya kayak tadi kita manggil siapapun anggotanya udah pasti dah, karena tidak ada proses hitungan ulang lagi. Itu mau si server database ini udah langsung munculin aja. Pokoknya mutasi ini berubah, si nilai resume, nilai saldonya lah itu berubah. Kayak inilah yang bisa dipakai di konsep saldo barang misalnya ya, atau kartu hutang, kartu piutang. Nah itu sama. Di buku besar kalau di accounting tuh ledger, di ledgernya nilai-nilai saldonya itu makanya kenapa sih yang ya sistem-sistem yang sudah advance tuh data kita manggil data teh cepet, karena tadi nggak ada lagi proses itu. Kalau kita masih mungkin sih tidak akan kerasa ya kalau datanya baru ya sedikit. Si server udah masih handle, tapi nanti ketemunya kalau datanya udah puluhan ribu, udah jutaan, kayak ya yang di koperasi itu ada dari 2007 loh. Yang ini dari 2007 tuh manggil data ya alhamdulillah sih cepet. Itu udah jutaan baris tuh data mutasinya. Mutasi ya. Ada lagi yang di ini enggak yang perlu dibahas? Kita sampai sini masih aman. Ya. Mungkin tipe yang ini. Ya ini emang dari dianya juga masih pending sih. Kita anggap pending dulu aja. Dari koperasi katanya belum ngeluarin rumusnya gimana, dari dia juga masih belum tahu. Dia kita sebagai developer mah nunggu beres dari dia. Ya, tapi ini ya nantilah dibahas boleh. Tapi minta dulu rumusan dari saya. Iya, dari kita tahu dulu kebijakan. Betulnya mah ada konsep standarnya kayak tadi. Iya.
Jadi ya itu mah nantilah. Tunggu dari itu. Ya. Oke, itu kalau gitu cukup. Ya. Terima kasih. Mohon untuk subscribe, like, komen dan share.